Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan obrolan part 1 tentang bagaimana perdebatan dalil-dalil normatif agama yang digunakan untuk menyikapi penyebaran virus COVID-19 dalam kaitannya dengan aktivitas ibadah. Jadi kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang beberapa dalil yang banyak digunakan oleh mereka yang tetap bersikukuh untuk ke masjid, melakukan kegiatan-kegiatan agama ya di tempat-tempat ibadah, di kerumunan banyak orang seperti pengajian dan lain-lain, karena berdasar pada prinsip ya yang meyakini bahwa kematian dan kehidupan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi lain bagi mereka yang berprinsip pada teori kasab bahwa manusia mau tidak mau harus ikhtiar ya, agar tidak terjebak pada kematian, maka banyak ayat sekali yang mendukung ini sebenarnya ya. Justru ayat-ayat yang digunakan untuk mendukung apa yang menjadi sikap pemerintah, saran dari MUI di dalam fatwanya, itu justru lebih kuat ya otoritasnya daripada dalil-dalil yang digunakan oleh mereka yang bersikukuh untuk tetap melakukan aktivitas ibadah di kerumunan banyak orang. Jadi kalau 3 hadis yang digunakan sebagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin oleh mereka yang bersikukuh itu semuanya termasuk kategori hadis-hadis yang dhaif ya. Lebih-lebih ini dalam kaitan dengan ibadah. Belum lagi pendekatan atau perspektif usul fikih kalau kita gunakan ya. Itu baru pada tekstualitas semata. Nah, kalau kita juga membandingkan dengan dalil-dalil tekstual yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi, kemudian ayat-ayat yang secara umum menjelaskan tentang bagaimana kita menghindar dari kematian misalnya atau dari malapetaka ya, itu banyak sekali. Contohnya misalnya begini. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Saya pikir ini memang ayat umum tetapi bisa menjadi preventif ketika kita memahami bahwa virus yang kemudian lambat laun akan membunuh ini untuk kita cegah sebelumnya. Artinya mencegah dari musibah, dari penyakit itu lebih penting daripada mengobatinya. Lah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, bahwa dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ya terhadap kebinasaan. Itu artinya kita perlu untuk social distancing, kita perlu untuk stay at home, kita perlu untuk ya meningkatkan imunitas tubuh ya, kita perlu juga untuk mencari edukasi yang sehat yang bersumber dari sumber-sumber yang otoritatif untuk kemudian menjaga kesehatan kita dan keluarga kita serta tidak menyebabkan penyebaran yang lebih tinggi ya, yang lebih meningkat terhadap orang lain. Lah, banyak juga ayat-ayat yang menegaskan pentingnya kita untuk mencari obat misalnya. Nah, jadi agar dalam mitigasi virus COVID-19 ini betul-betul kesehatan kita prima gitu. Misalnya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika kita sakit ya, maka dialah Allah yang menyembuhkannya. Tetapi kan tidak kemudian Allah tiba-tiba menyembuhkan begitu saja tanpa adanya wasilah. Maka ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. La wasilah ini adalah semua amal saleh, semua usaha-usaha yang dibenarkan oleh syara untuk kemudian kita tetap bisa menjaga ketakwaan kepada Allah, kontinuitas takwa, kontinuitas ibadah, tapi syaratnya adalah harus ada al-qudrah was-sihhah, kemampuan. Nah, kemampuan kita ini ya, fisik di dalam melakukan ibadah itu tentu berkait dengan kesehatan kita. Maka lagi-lagi hifdzun nafas dalam konteks ini tentu lebih utama daripada hifdzuddin ya, menjaga kesehatan, menjaga kemampuan diri kita sebagai syarat terlaksananya ibadah secara optimal itu lebih penting justru daripada ibadah itu sendiri, meskipun ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi ya terhadap kita melalui agamanya sebagaimana dicontohkan Nabi. Memang dalam konteks sholat ya kita mau tidak mau harus melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Ya, misalnya begini. Bagi orang yang normal atau sehat sempurna ya memang sholatnya dalam kondisi berdiri. Bagi yang tidak bisa ya duduk, bagi yang tidak bisa ya
muttaji, ya berbaring. Bagi yang tidak bisa ya mustalqiyan, terlentang. Tetapi tadrij dalam konteks ini atau tahapan-tahapan di dalam melaksanakan ibadah, karena itu bagian dari taklul takalif, meminimalisir angka beban yang ditimbulkan karena kondisi kita yang sakit. Saya pikir kita juga harus memahami banyak kaidah-kaidah di dalam usul fikih, ya. Misalnya ketika berbicara tentang ad-dararu yuzalu biqadril imkan, bahwa kalau kita mungkin saja menghilangkan kemudaratan, mengapa kita harus justru mendatangi kemudaratan itu sendiri? Tidakkah kemudian darul mafasid itu muqaddamun ala jalbil masalih? Bahwa menolak kemudaratan, malapetaka, menghindari musibah itu lebih penting daripada mendatangkan kemaslahatan, dan itu justru bukan sesuatu yang sangat-sangat urgent. Misalnya, kalau kita bandingkan antara kesehatan, ya, kesehatan diri, kesehatan masyarakat daripada kepentingan ibadah berjamaah, ya, saya pikir kesehatan masyarakat, kesehatan diri kita itu adalah asal maslahah ammah. Jadi kemaslahatan yang lebih besar, yang umum, ya. Sementara ibadah di masjid itu bagian dari kemaslahatan ya khassah, al-maslalah al-khassah. Karena itu kalau ada pertentangan antara al-maslalah ammah dengan al-maslalah al-khassah, tentu dimenangkan atau diutamakan al-maslalah ammah daripada masalah khassah. Maka dari itu teman-teman yang berbahagia, di dalam memahami dalil yang terkesan kontradiktif itu sebenarnya banyak pisau analisis untuk kita gunakan. Ada salah satu istilah yang digunakan oleh ahli usul itu yaitu tentang teori tarjih, ya. Saya pikir tidak mungkinlah di satu sisi kita melakukan al-jam'u wa taufiq dalam konteks ini. Ke masjid di satu sisi, kemudian imunitas tubuh juga dijaga, sementara penyebaran semakin menguat, meningkat. Ini saya pikir masadahnya justru lebih besar daripada masalahnya. Padahal yang dicapai dari sholat berjamaah itu hanya kemaslahatan khassah, kemaslahatan individu. Kemudian yang dicapai dari sholat jamaah itu adalah al-azimah. Padahal azimah itu ketika dalam kondisi tertentu, ketika illat itu berubah, maka juga akan berubah menjadi rukhsah. Sebagaimana juga misalnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ketika berbicara tentang bagaimana kemudian hujan, ya, itu menjadi alasan yang dibenarkan oleh syara untuk meninggalkan sholat Jumat, ya, tapi menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Misalnya, ya, saya ambil saja potongan hadisnya. Misalnya begini. Qala li muadzinihi fi yaumin matirin idza qulta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum. Qala fa ka'anna an-nasa istankaru dhalika. Qala ta'jabuna min dha? Qala fa'ala dha man huwa khairun minni innal jum'ata 'azmah wa inni karitu an uhrijakum fatamshu fi at-tini wad-dahad. Riwayat ini menegaskan bahwa ada kemurahan di dalam Islam, ya. Manakala misalnya terjadi cuaca yang buruk, taruhlah panas, terlalu panas, kemudian misalnya ya dingin, dia terlalu dingin, hujan deras dan sebagainya terus menerus, maka suatu ketika Rasulullah mengajarkan, ya, agar senantiasa tidak memanggil orang untuk datang ke masjid dengan mengucap hayya 'alas shalah, mari kita melaksanakan sholat. Tentu di sini adalah konteksnya masjid, karena muadzin itu mengucapkannya di masjid, ya. Jadi adzan itu bukan hanya sekedar mengandung unsur ta'budi, tetapi juga mengandung unsur i'lami, jadi informatif, ya, agar senantiasa orang untuk melakukan salat. Tetapi justru dipertegas dengan kata qul shallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, itu artinya apa? Memang tidak ada keharusan untuk ke masjid, lebih-lebih dalam salat 5 waktu yang hukumnya hanya sunnah muakkad. Yang Jumat saja di sini dikatakan, ya, innal jum'ata azmatun, bahwa Jumat itu memang ya azmah, idealnya ya fardu ain memang. Tetapi wa inni karitu an uhrijakum fatamshu fit tini wad-dahad, bahwa aku nih nggak suka gitu, nggak seneng kalau kalian kemudian datang ke masjid akhirnya penuh dengan lumpur, penuh dengan tanah, bahkan penuh dengan kotoran, comberan dan sebagainya. Artinya apa? Dalam rangka juga memuliakan masjid sebagai tempat ibadah dan meminimalisir penyebaran virus ini, maka ya sholat Jumat yang awalnya menjadi azmah, ya, satu kewajiban fardu ain, turun, ya, hukumnya menjadi
ya boleh-boleh saja, mubah saja kita melakukan salat di rumah ya. Bahkan bisa naik ini. Ya, kalau ini levelnya hanya hajiyah taruhlah gitu. Jadi bisa naik ketika penyebaran itu semakin meningkat sebagai sebuah ilat, bisa naik kemudian al-hajah tanzilu manzilatad darurah. Maka sudah bisa jadi haram ketika sudah seseorang atau individu itu terjangkit virus corona, kemudian banyak juga jamaah yang terjangkit virus, maka kemudian kalau menyatu di situ, ini bisa menjadi haram ya. Karena itu maka dalam konteks ini memahami dalil yang terkesan kontradiktif ini perlu perangkat-perangkat. Pertama adalah kalau kita membandingkan antara dalil-dalil yang sahih sebagaimana saya juga utarakan tadi dan di part 1, begitu juga dalil-dalil yang dhaif ya di part 1 juga yang sudah saya jelaskan. Pertama menggunakan teori tarjih. Tarjih itu tentu tarjihul adillah ya. Kalau dilihat dalil-dalilnya saya pikir antara yang sahih dengan yang dhaif tentulah ya. Kita tahu semua bahwa yang dhaif itu dikalahkan oleh dalil-dalil yang sahih. Karena itu kalau kita mau istidlal, ya istidlallah dengan dalil-dalil yang sahih. Artinya mengambil dalilnya dari dalil yang sahih. Dalam kaitan dengan virus corona ini, dalil-dalil yang sahih adalah agar kita senantiasa stay at home dan melakukan ya social distancing. Bukan justru meramai-ramai ke masjid hanya karena alasan untuk tolak balak gitu, bukan seperti itu. Kemudian banyak juga teori-teori yang dibahas oleh para usuliyin yang terkait dengan bagaimana menyikapi dalil-dalil seperti ini. Kalau kita kembali misalnya dalam pandangan Asy-Syatibi misalnya, Asy-Syatibi pernah mengatakan al-aslu fil ibadah wal muamalah al-iltifat ilal ma'ani ya wal hikam wal maqasid, bahwa di dalam menyikapi ayat-ayat yang baik bernuansa ta'budiyah ibadah maupun bernuansa muamalah ya hablum minan nas, itu harus kembali al-iltifat ya, kembali atau menoleh pada al-maqasid, tujuan-tujuan syariah, menoleh pada al-masalih ya, tujuan substantif atau ideal dari pencapaian maslahah itu sendiri, kembali juga kepada ya, al-hikam ya, sebagai ma'alatul hukmi, hikmah apa yang bisa diambil dari hukum itu sendiri. Dan karenanya maka penting kemudian di dalam proses ta'lilul ahkam, mencari legal reasoning dari hukum itu harus melibatkan beberapa hal ini. Jadi kalau yang pertama misalnya kita bersikukuh pada persoalan ilat ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, ya itu betul. Artinya bahwa hukum itu bergantung pada ada dan tidaknya ilat. Nah sekarang ilatnya apa? Ya. Kalau misalnya hujan saja itu bisa menjadi mani, bisa menjadi penghalang terlaksananya azmah Jumat itu, idealisme dari Jumat itu harus dilakukan di masjid, maka dengan mator saja, dengan hujan yang lebat saja sudah boleh untuk tidak melakukan sholat Jumat, melainkan sholat zuhur di masjid. Apalagi dengan penyebaran wabah COVID-19 ini, yang tentu lebih berbahaya daripada sekedar mator. Artinya apa? Kita perlu memahaminya dengan taklil yang baru seperti ini ya. Karena ini sifatnya waqi'i, maka saya pikir penting juga untuk menjadi pertimbangan istinbatul ahkam. Kemudian yang kedua adalah ada teori-teori baru yang berkaitan dengan bagaimana membuat taklilul ahkam ini. Misalnya al-hukmu yaduru ma'illatihi wa hikmatihi. Ya. Yang dimaksud hikmati tentu adalah al-maqasid di sini. Bahwa hukum itu bukan hanya pertimbangan ilat semata, tetapi juga pertimbangan hikmah ya, sebagai ma'alatul hukmi, dampak hukum yang ditimbulkan. Artinya kalau kemudian kita tetap melakukan sholat Jumat di masjid, pengajian-pengajian, toh ternyata misalnya akan timbul di situ mafsadah yang lebih besar, ya sebaiknya tidak melakukan di tempat-tempat itu, melainkan untuk mengkarantina diri di rumah masing-masing. Kemudian kalau kita coba melihat ya, sekarang taruhlah misalnya kesehatan itu sebagai maslahah ya, al-hakiki yang harus kita capai, dan itu sesuatu yang qat'i dalam diri manusia, mau tidak mau harus diakui itu. Kemudian salat di masjid yang sifatnya hanya sunnah muakkadah ya, dan seterusnya, itu sebagai mafsadah. Kenapa saya katakan mafsadah? Karena justru menimbulkan mafsadah gitu loh. Jadi manatul hukminya tuh di situ gitu. Karena itu maka
Kalau dalam konteks ini, idza ta'aradatil maslahah wal mafsadah tentu quddimal maslahah. Ya, kalau misalnya mencegah diri dari penyebaran virus itu sebagai maslahah dan datang ke masjid itu justru menimbulkan mafsadah, ya sebaiknya tidak hadir ke masjid, begitu. Kemudian banyak kaidah-kaidah lain, misalnya begini. Kalau kita katakan sudah ini darurat COVID-19 atau darurat corona, ya, maka saya pikir memahami mana yang masyaqqah, mana yang justru menimbulkan mafsadah, mana yang justru menyulitkan bagi kita karena tadi akan ada dampak atau negatif effect yang akan kita rasakan. Penting juga bagi kita untuk memahami tentang kaidah-kaidah yang memang sudah dirumuskan oleh para ulama. Misalnya ada pernyataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, haitsuma wujidatil maslahah fa thamma syara'ullah, bahwa kalau kamu ada kemaslahatan di situ, ya, ada substansi agama yang memberikan legitimasi tentang bolehnya kita misalnya untuk tidak datang ke masjid, untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan agamaan karena dikhawatirkan tadi ada madhinnah paling tidak, apalagi kemudian pada level yakin ada madhinnah, ada dugaan kuat bahwa di situ akan ada penyebaran virus yang lebih besar, maka sebaiknya ya kita menghindar dari kegiatan-kegiatan itu. Artinya itu juga sebuah kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat, begitu loh. Kemudian agama itu kan tidak memberikan beban, ya. Agama itu tidak membuat orang menjadi masyaqqah. Maka kalau kita lihat misalnya ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama itu tidak digunakan untuk membuat orang semakin sengsara, ya, melainkan justru agar ia semakin survive gitu. Jadi kalau sekiranya dia beribadah akan semakin lemah imunitas tubuhnya hanya gara-gara salat jamaah, datang ke pengajian dan lain sebagainya, ya lebih baik tidak. Sebab datang ke pengajian, salat jamaah ini bukan amrun daruriyun, ya. Yang amrun daruriyun itu justru adalah hifdzun nafas di sini. Kalau kita bisa mengkategorikan bahwa datang pengajian, kemudian datang sholat berjamaah, ini kan levelnya baru hajiyah, bukan daruriyah. Apakah kemudian dengan tidak sholat jamaah, tidak datang ke pengajian akan meninggal dunia? Toh tidak, toh. Artinya apa? Dalam rangka menjaga ya optimalisasi kesehatan kita, maka penting saya pikir ya untuk mencegah diri dari kerumunan-kerumunan sebagaimana disarankan oleh fatwa MUI tadi. Yang terakhir adalah yang ingin saya katakan begini. Sekarang ini masyarakat sudah tertimpa musibah. Jadi jangan kemudian diperkeruh dengan perdebatan-perdebatan yang justru tidak membawa kemaslahatan. Kemaslahatan al-jami terhadap program pemerintah, terhadap masyarakat secara umum. Justru kita mestinya memberikan support, ya, bukan justru menjadi orang yang seakan-akan dia ya pahlawan kesiangan gitu loh. Dengan menyarankan, ayolah kembali ke masjid, ya. Ayolah kita beribadah di masjid dan sebagainya. Ingat ya, tidak semua orang itu punya kesadaran yang sama, pemahaman yang sama, tingkat keyakinan yang sama. Karena itu maka berilah motivasi, nasihat-nasihat, pandangan-pandangan keagamaan yang justru menyejukkan, yang jelas-jelas menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar. Ingat, al-maslahah ammah aula minal maslahah khassah. Bahwa kemaslahatan umum itu lebih penting daripada kemaslahatan individual, kemaslahatan kelompok, apalagi hanya kemaslahatan politik lah. Ini saya pikir perlu kita fahamkan kepada masyarakat agar edukasi kita betul-betul edukasi yang positif. Kemudian yang terakhir, janganlah kemudian memberikan isu-isu yang negatif, yang hoax terkait dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Karena menghadapi virusnya saja itu masyarakat sudah kewalahan kok, yo. Apalagi kemudian dibumbui dengan isu-isu yang hoax, ya, data-data yang tidak benar lah. Ini saya pikir penting masyarakat ini untuk cerdas memilih data, sumber informasi gitu. Kan sudah banyak ya sumber-sumber otoritatif yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memberikan info terbaik kepada rakyatnya. Karena itu sekali lagi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya juga diukur ketaatan kita kepada pemerintah. Karena itu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini saya pikir sikap yang harus kita pedomani sehingga ya apa yang kita pahami sebagai kontribusi pemerintah, kepedulian pemerintah kepada kita itu saya yakin di situ pasti ada kemaslahatan. Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa kontribusi langkah pemerintah saya pikir selalu mempertimbangkan kemaslahatan secara umum,
bukan kemaslahatan secara khusus. Artinya, kenapa pemerintah kemudian sampai detik ini belum mengumumkan adanya lockdown? Mungkin karena bukan hanya satu perspektif saja yang digunakan, bukan satu objek saja yang dilihat, tetapi kemaslahatan secara umum. Bagaimana ekonomi kaum lemah dan sebagainya. Lah, ini yang harus dipertimbangkan. Jadi bukan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan ekonomi dan sebagainya. Semoga senantiasa bermanfaat, dan sekali lagi, ya, ambillah yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Khudz ma safa wada' ma kadar. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.